Listeners, perkenalkan nama aku Rahmawati Wardani, biasa dipanggil Dr. Rahma, dan juga merupakan alumni dari MSCIE Brawijaya, yang dulu sempat menjabat sebagai HROD pada tahun 2013 sampai 2014. Dan sekarang kegiatan aku sedang menempuh pendidikan dokter spesialis di program studi neurologi di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Nah, di episode Rumpang kali ini kita akan membahas mengenal lebih dekat tentang Bell's palsy. Simak ya! Nah, pertanyaan pertama yaitu apa itu Bell's palsy dan apa penyebabnya? Jadi, Bell's palsy itu adalah kelumpuhan wajah sebelah atau separuh wajah yang sifatnya mendadak dan diakibatkan karena adanya lesi di nervus 7 atau nervus facialis. Jadi sifatnya mendadak. Nah, jadi Bell's palsy ini seringnya terjadi pada usia dewasa, jarang terjadi pada anak-anak yang kurang dari 2 tahun. Dan biasanya disebabkan karena adanya infeksi saluran nafas atas terlebih dahulu dan erat kaitannya dengan cuaca dingin. Untuk penyebabnya sendiri, sebenarnya penyebab dari Bell's palsy ini masih belum diketahui secara pasti. Tapi ada beberapa etiologi umum yang berkaitan atau bisa menyebabkan terjadinya Bell's palsy. Di antaranya ada yang kelainan kongenital, kemudian adanya infeksi, tumor, gangguan pembuluh darah, trauma, idiopatik, juga adanya hubungan dengan penyakit lain seperti diabetes mellitus, hipertensi, Guillain-Barré syndrome, atau penyakit yang lainnya. Oke, untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana sih gejala dari Bell's palsy? Nah, gejala khas dari Bell's palsy adalah adanya kelumpuhan wajah separuh yang sifatnya mendadak, kemudian pasien sulit memejamkan mata, dan saat pasien memejamkan mata, terlihat bola matanya memutar ke atas. Itu yang dinamakan Bell's sight. Nah, pasien juga kadang mengeluhkan telinga yang lebih terasa grebek-grebek, atau yang biasa kita sebut dengan hiperakusis. Kemudian pasien juga mengeluhkan penurunan dari tajam perasa atau pengecapan. Nah, pasien juga biasanya kesulitan untuk makan dan makanannya itu cenderung keluar dari sisi mulut yang lumpuh. Selain itu, pasien juga kesulitan untuk bersiul. Itu tadi adalah beberapa gejala yang khas dari Bell's palsy. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah Bell's palsy sama dengan penyakit stroke? Jadi banyak orang yang mengira Bell's palsy itu merupakan penyakit stroke, padahal sebenarnya berbeda. Jadi dari lokasi lesinya pun berbeda, bahwa stroke itu dia adalah lesi sentral atau biasa kita kenal dengan OMN. Jadi dia upper motor neuron. Yang mana membedakan dengan Bell's palsy ini lesinya di perifer. Jadi dia adalah lesi LMN, lower motor neuron. Nah, khasnya bahwa Bell's palsy ini dia tidak ada gangguan dari kelumpuhan anggota gerak, sedangkan stroke seringnya dia ada gangguan dari kelumpuhan anggota gerak. Nah, pada serangan stroke sendiri yang terganggu itu adalah lesi sentral, sehingga bisa muncul keluhan-keluhan yang lainnya. Sedangkan pada Bell's palsy dia itu mengenai di nervus facialisnya, di area perifer dari nervus facialis, sehingga khasnya adalah kita temukan lesi nervus 7 yang sifatnya LMN type. Yang itu tadi ada lagophthalmus, kemudian ada Bell's sign, kemudian dia ada hiperakusis, dia ada hipoagesia. Kemudian untuk Bell's palsy sendiri biasanya kita tidak menemukan adanya defisit neurologis lainnya. Itu bedanya sama stroke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apa saja faktor yang bisa memperburuk kondisi Bell's palsy? Jadi Bell's palsy ini keluhannya cenderung ringan. Cuman memang ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan Bell's palsy jatuh pada kondisi komplikasi. Di antaranya faktornya yaitu pasiennya terserang pada usia tua atau lebih dari 60 tahun. Kemudian mengalami paralisis komplit setengah wajah, lalu mengalami nyeri yang sangat saat pertama kali timbul gejala. Kemudian pasiennya ada faktor risiko seperti hipertensi, diabetes mellitus, ibu hamil, kemudian
Pada pemeriksaan didapatkan adanya kerusakan yang berat di nervus facialisnya, kemudian tidak ada perbaikan setelah 2 bulan terlewati gejalanya, atau tidak ada tanda perbaikan setelah 4 bulan terlewati dari gejala awal. Itu adalah beberapa faktor yang bisa menyebabkan Bell's palsy ini jatuh pada kondisi komplikasi. Nah, kita sampai di pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang kelima. Apakah Bell's palsy bisa disembuhkan dan pasien bisa kembali normal? Jadi untuk prognosis dari Bell's palsy itu sendiri umumnya baik, di mana tingkat keparahan dari kerusakan syaraf facialisnya itu menentukan proses penyembuhannya. Dan pada beberapa pasien, baik telah mendapatkan terapi ataupun tidak mendapatkan terapi, biasanya akan mengalami perbaikan dalam waktu 2 minggu. Dan sifat dari perbaikannya ini bertahap dan juga untuk durasi waktunya bervariasi. Dan biasanya pasien-pasien akan kembali normal dalam waktu 3-6 bulan. Tapi ada beberapa penderita yang bisa perbaikan atau kembali normalnya itu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Dan untuk Bell's palsy ini sendiri memang masih bisa muncul kembali pada sisi wajah yang sama ataupun pada sisi wajah yang berbeda. Tapi jangan khawatir untuk pasien-pasien yang telah mengalami Bell's palsy, bahwa untuk kemungkinan sembuhnya itu tinggi dan prognosisnya juga cenderung baik. Terima kasih. Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai Bell's palsy. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian dan semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu be active with MHIA. Sampai jumpa, dadah!